Gracia, kita lanjutkan dua gejala lain yang hampir serupa dengan penyakit serius lainnya. Yang pertama adalah haus berlebihan. Penonton saya pernah haus berlebihan? Bicara masalah haus berlebihan, banyak sekali masyarakat kita mengidentifikasi atau menganggap ini adalah penyakit serius, yaitu diabetes. Tapi Anda nggak perlu khawatir. Haus yang berlebihan bisa jadi ini merupakan satu tanda dehidrasi berat. Tapi diabetes ini dampaknya cukup serius. Untuk seorang pria, itu dampaknya bisa mempengaruhi sistem organ reproduksi, yaitu keluhan impoten atau gangguan fungsi ereksi. Nah, untuk wanita, itu juga bisa mempengaruhi pembuluh darah yang lain di daerah organ reproduksi juga. Jadi sebenarnya hampir sama resikonya. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana cara membedakan haus yang berlebihan dikarenakan dehidrasi berat yang masih tergolong wajar dengan dehidrasi berat dikarenakan penyakit diabetes. Biasanya kalau orang haus ya, kemudian dia akan minum. Setelah minum biasanya pipis, tapi pipisnya itu tidak sebanyak biasanya. Seperti itu kan? Iya, Dia namanya juga haus, pipis pasti berkurang sedikit. Nah, untuk orang diabetes ini pipisnya tetap banyak. Walaupun minumnya sedikit. Enggak, minum banyak, hausnya berlebihan, pipisnya juga banyak. Nah, kita ingin tunjukkan percobaan satu ini, ya. Ini ada spons. Spons ini kita ibaratkan adalah sel tubuh kita. Ini sponnya kering. Ini berarti sel kita lagi dehidrasi. Jadi saat Anda lagi haus berlebihan, berarti sel atau di dalam tubuh kita itu lagi butuh cairan tambahan, ya. Minumlah, penuhi asupan cairan Anda. Ini minum ceritanya. Minum, wah, haus, wah, berapa liter tuh minum ya? Yang penting Anda merasakan bahwa tubuh Anda segar kembali. Nah, kita lihat di saat Anda sudah memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sel Anda sudah menyerap air yang Anda minum tadi. Ada perubahannya? Ada. Ya. Tadi kurus, ini bengkak. Ya? Langsung habis loh. Nah, itu tadi. Udah diserap. Nah, sekarang kan tidak semua itu diserap. Kelebihannya adalah biasanya akan dikeluarkan lewat Pipis. pipis. Gimana caranya? Shhh, pipis. Shhh, pipis. Nah, jadi haus yang berlebihan yang tergolong wajar itu biasanya pipisnya tidak sebanyak biasanya. Untuk seseorang yang mengalami diabetes, ya, tadi cairannya hampir sama diserap oleh sel tubuh. Ya. Pipisnya makin banyak, tidak hanya karena kelebihan cairan yang diminum tadi, tapi juga ya, selain cairannya tadi disaring di ginjal, seorang diabetes itu kan gula darahnya banyak di dalam darah ya Bu ya. Nah, itu juga disaring di ginjal ekstra kerja kerasnya, sehingga cairan plus gula itu memaksa ginjal untuk mengeluarkannya dalam bentuk urin. Jadi pipisnya justru lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak dari biasanya. Nah, berarti itu penderita diabetes, Dok. Jadi diabetes itu adalah haus berlebihan, banyak minum, tapi kencingnya juga banyak. Beda sama haus yang dikarenakan hal dehidrasi yang normal. Ngerti Ibu? Oke. Kita lanjut ke masalah gejala kedua yang berkaitan dengan penyakit serius, yaitu sakit atau nyeri pada payudara. Pernah ngalamin? Kebanyakan wanita khawatir akan adanya kanker payudara. Betul. Ya? Betul. Tapi Anda jangan khawatir dulu. Bisa jadi nyeri ini adalah suatu hal yang wajar dialami oleh seorang wanita dikarenakan faktor hormonal. Saya butuh puluhan penonton untuk melakukan percobaan. Puluhan penonton bersama Gracia. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Silakan. Ini adalah keempat gadis kita hari Tepuk tangan. ini. Oke, dibagi. Ibu, sana lagi ya. Oke, kita bagi. Sebelah sini, Bu. Nih. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah ada kain yang berwarna putih. Ini kita anggap dua hormon yang memegang peranan penting pada seorang wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Apabila rasa sakit ini, ya Bu ya, terjadi menjelang menstruasi dan saat menstruasi, ini masih tergolong normal. Bener, Dok. Itu normal tuh, Dok. Normal. Yakin, percaya nih kalau normal. Iya, kita buktikan. Iya, ayo. Ya, oke, kita pegang. Nah, ini hormon estrogen. Menjelang menstruasi, beberapa hari menjelang menstruasi, hormon estrogen itu akan naik. Jadi hormon itu bersifatnya fluktuatif, naik turun. Nah, kita naik segini. Nah, berasa agak sedikit nyeri-nyeri menjelang
menstruasi ya. Iya, aha. Ini juga akibat proses dari kenaikan hormon tersebut terjadi pembesaran kelenjar susu. Itu yang mengakibatkan nyeri. Di saat menstruasi, tidak hanya estrogen, ternyata progesteron juga tambah tinggi. Wah, pembesaran kelenjaran susu semakin bertambah. Tambah nyut-nyutan gitu Tambah ya, Dok, nyut-nyutan. ya. Nah, itu tadi. Setelah menstruasi selesai, hormon itu akan kembali ke dalam posisi stabil dan dia turun. Nyerinya berkurang dan bahkan tidak merasakan nyeri lagi. Jadi rasa sakit pada payudara dikatakan normal apabila perjalanannya seperti tadi ya. Oh, itu Ngerti? kan kalau misalnya lagi mau Mens sama menstruasi. saat mens. Tapi kalau misalnya ternyata memang bukan bulannya menstruasi mengalami hal seperti ini, Dok, normal juga? Nah, itu dia tadi. Apabila rasa nyeri ini berlanjut terus di saat sudah lepas menstruasinya, sudah tidak menstruasi lagi. Nah, ini baru diwaspadai ada sesuatu yang terjadi pada hormon dan kelenjar Enggak. susu. Saya cuma kalau mau mens doang, Dok. Benar. Oke, terima kasih buat penonton dan gadis hebat saya ini. Terima kasih. Gracias. Jadi normal ya, Dok ya? Berarti normal ya. Yang penting adalah ya yang harus diperhatikan fakta uniknya lagi ini, Gracia. Kadang-kadang seorang wanita di saat merasakan nyeri pada payudara sukanya itu ngurut-ngurut mijet-mijet. Nah, itu benar nggak, Dok? Nah, ini keliru. Karena bagaimanapun di saat menstruasi atau rasa nyeri itu terjadi, beberapa sel pada kelenjar payudara itu kan terjadi radang. Di saat Anda ngusap urut, itu dikhawatirkan malah mengganggu sel itu tambah radang. Oh. Kompres saja, kompres dengan sesuatu yang hangat. Atau yang sangat penting sekali adalah karena ini kekhawatiran Anda mengenai kanker payudara, lakukan pemeriksaan yang namanya sadari. Kamu udah diajarin belum cara periksa sadari? Ya, nanti aja, Dok. Iklan dulu, dokter ajarin saya. Oke ya, itu tadi 2 gejala penyakit yang mirip dengan penyakit serius dan Betul. Anda tidak perlu panik terlebih dahulu, kenali dulu apa yang terjadi pada tubuh Anda. Setelah ini masih ada informasi menarik, jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Nah, ini hidung ibu nih ya. Dari mana asal ingus? Temukan jawaban dari beberapa pertanyaan seputar kesehatan sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Diproduksi oleh rongga hidung ya.